Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Fanawayna ta'allum wa ta'lim tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wa intifa' wa ifadata wa istifadah wal hatha ala tamasukin bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa thawabihi. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah alaina fathan qariban ya arhamar rahimin. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan memulai mengkaji ilmu tentang hukum-hukum fikih, khususnya yang berkaitan langsung dengan kegiatan kita sehari-hari. Imam Ibnu Majah di dalam sunannya meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim." Artinya menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Perlu diketahui bahwa para ulama mengatakan bahwa hukum menuntut ilmu itu ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah, dan ada juga yang sunnah, ada juga yang haram. Ilmu yang mempelajarinya itu hukumnya fardu ain, itu adalah ilmu yang wajib dipelajari bagi setiap muslim tanpa terkecuali. Jika ilmu ini dipelajari, mendapat pahala orang yang mempelajari, dan jika tidak dipelajari, maka yang tidak mempelajari ini berdosa. Bahkan Imam Ibnu Hajar mengategorikan dosa yang tidak mempelajari ilmu yang hukumnya fardu ain ini ke dalam dosa besar. Artinya tidak mempelajari ilmu ini adalah dosa besar yang menjadikan seseorang dihukumi sebagai orang yang fasik dan kesaksiannya tidak diterima. Saking wajibnya mempelajari ilmu ini wajib dipelajari walaupun harus pergi keluar kota untuk mencari guru yang akan mengajarkan ilmu ini selama mampu akan biayanya. Itu kalau misalnya tidak menemukan guru di daerahnya yang dapat mengajarkan ilmu ini. Di antara ilmu yang hukum mempelajarinya fardu ain itu adalah ilmu mempelajari hukum-hukum amalan yang sedang atau akan kita lakukan, tentang hukum halal haramnya dan syarat-syarat sahnya, sehingga amalan-amalan yang kita lakukan itu sah dan tidak terjerumus kita tidak terjerumus kepada sesuatu yang haram. Bahkan walaupun kita melakukan ibadah sesuai dengan tuntunan tapi tidak didasari atas ilmu, maka ibadah tersebut tidak sah. Oleh karena itu para ulama mengatakan kalau ada orang kafir masuk Islam kemudian dia langsung ikut sholat jamaah tanpa mempelajari cara sholat dahulu, maka sholatnya tidak sah. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya salah satu syarat syarat sahnya niat itu adalah al-ilmu bil manwi, yaitu mengetahui bagaimana cara melakukan amalan yang dia niati. Imam Zubayd ibn Roslan dalam nazamnya itu mengatakan wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang alim yang tidak mengamalkan amalannya, maka nanti di hari kiamat akan diadab sebelum penyembah berhala. Dan orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalannya tidak diterima. Oleh karena itu, asas pertama dalam thariqah Ba'alawi ilmu dulu yang pertama. Ilmu dulu, baru habis itu amal. Kemudian warok, khauf, dan ikhlas. Maka semua ilmu itu harus didasari atas semua amalan itu harus didasari atas atas ilmu. Oleh karena itu, maka di antara ilmu yang wajib adalah ilmu tentang ibadah yang selalu kita lakukan sehari-hari, yaitu seperti sholat beserta rentetan amalannya seperti wudhu dan lain-lain. Di antara ilmu yang wajib dipelajari juga adalah hukum berkaitan dengan haid, nifas, dan istihadah, karena ini akan terjadi setiap bulan pada wanita. Bahkan suami tidak boleh melarang istrinya yang mau pergi belajar ilmu ini,
Dan kalau suami melarang, maka istri tidak berdosa kalau tetap keluar, karena ini lebih wajib daripada mentaati suami, kecuali suaminya bisa mengajari atau mau menggantikan untuk pergi belajar untuk kemudian mengajarkan istrinya. Nah, kalau seperti itu maka suami berhak untuk melarang istrinya untuk pergi. Nah, padahal suami ini berhak melarang istri untuk pergi haji yang merupakan ibadah wajib. Nah, berhak untuk melarang, tapi untuk belajar ilmu wajib suami tidak berhak melarang. Nah, ini berkenaan dengan ilmu wajib. Adapun untuk hanya sekedar pergi majelis zikir atau majelis taklim yang bukan mempelajari ilmu wajib, maka harus atas izin suami, dan suami punya hak untuk melarang. Dan kalau tetap pergi meskipun sudah dilarang suami, maka termasuk nusyuz, termasuk berdosa. Demikian juga yang wajib dipelajari adalah ketika seseorang akan berpuasa atau mau masuk bulan Ramadan, maka dia wajib mempelajari bagaimana supaya puasanya sah. Orang yang mempunyai harta harus mempelajari kapan dia harus menunaikan zakatnya dan siapa yang berhak dia berikan harta zakatnya ini. Karena harta kalau sudah kena wajib zakat itu, maka sudah menjadi harta orang lain secara otomatis. Sehingga kalau tidak ditunaikan sama seperti makan harta orang lain. Demikian pula jika zakat tersebut diberikan kepada orang yang salah, maka belum dianggap sebagai belum dianggap sudah menunaikan zakat. Demikian juga orang yang mau umroh atau haji harus mempelajari bagaimana supaya umroh dan hajinya ini sah, apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Demikian juga orang yang mau bertransaksi, untuk itu dia harus mengetahui apakah transaksi yang akan dilakukannya ini sah dan apakah transaksi yang akan dia lakukan ini halal atau haram. Demikian juga orang mau menikah itu harus juga mengetahui bagaimana supaya pernikahannya sah. Kemudian orang yang punya suami, punya istri harus mengetahui kewajiban-kewajiban sebagai suami, kewajiban-kewajiban sebagai istri, apa yang dilarang dilakukan suami, apa yang dilarang dilakukan istri, apa hak-hak istri, apa hak-hak suami, dan lain sebagainya. Tapi sekarang kita lihat fenomena di masyarakat kita ini, bagaimana para orang tua itu sangat memperhatikan ilmu dunia bagi anak-anak mereka, tapi memandang enteng ilmu-ilmu agama yang wajib dipelajari, mendahulukan yang tidak wajib ke atas yang wajib. Bahkan untuk ilmu dunia siap menggelontorkan banyak duit sebanyak mungkin, yang penting anaknya dalam ilmu dunia hebat, tapi untuk ilmu akhirat bayar sedikit aja biasanya masih terasa berat. Demikianlah setan itu menghiasi yang buruk menjadi baik di mata manusia, sehingga manusia tidak menyadarinya. Ini berkenaan dengan ilmu yang fardu ain. Adapun yang fardu kifayah adalah ilmu yang apabila sudah ada yang mempelajari dan jumlahnya sudah cukup, maka tidak wajib lagi bagi yang lain untuk mempelajarinya. Tapi jika tidak ada yang mempelajarinya sama sekali, maka semua berdosa, semua orang berdosa. Seperti mempelajari ilmu fikih sampai bisa berfatwa, maka wajib ada di setiap kota minimal 2 orang harus ada yang mencapai derajat bisa berfatwa. Demikian juga ilmu kalam, yaitu ilmu yang mempelajari bantahan-bantahan terhadap syubhat-syubhat akidah. Itu di setiap negara harus ada minimal 1. Kemudian juga di setiap daerah harus ada penghafal Quran dengan jumlah yang cukup. Nah, ini semuanya termasuk fardu kifayah. Termasuk juga fardu kifayah ilmu kedokteran, ilmu pertanian, ilmu arsitek, ilmu teknik sipil, dan lain-lainnya yang menjadi tonggak utama dalam kelancaran kehidupan manusia. Nah, insya Allah kita akan mulai dengan pembahasan hukum haid, nifas, dan istihadah. Karena meskipun ini terjadi setiap bulan pada wanita, tapi banyak wanita yang tidak mengetahui hukumnya, sehingga menyebabkan pada meninggalkan sholat-sholat wajib yang karena dikira darah yang keluar itu adalah darah haid, padahal bukan, akhirnya tidak sholat. Atau melakukan sesuatu yang haram ketika haid
karena mengira darahnya itu adalah bukan darah haid, padahal darah haid. Sebagaimana sebagian wanita mengira bahwasanya darah haid itu yang penting tidak lebih dari 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari itu berarti yang setelah hari ke-15 itu adalah istihadah. Padahal tidak seperti itu, tidak mutlak seperti itu hukumnya. Nah, bahkan guru kita suka bercanda setiap sampai pada pelajaran bab haid itu. Guru kita suka bercanda, udah ini bab haid nggak usah dipelajari, percuma, laki-laki yang mempelajari nggak haid, yang perempuan nggak bertanya. Padahal Sayyidah Aisyah itu memuji wanita-wanita Ansor yang tidak malu menanyakan hukum-hukum berkaitan dengan kewanitaan kepada Rasulullah SAW. Diriwayatkan bahwasanya Ummu Sulaim, seorang sahabiyah dari kalangan Ansor, itu datang ke Rasulullah SAW tanya, gimana caranya mandi setelah haid. Nah, setelah mengajarkan cara mandi, rukun-rukunnya apa, kemudian Nabi mengajarkan sunnah memberi wewangian di kemaluannya dengan kapas yang sudah ada wewangiannya. Tapi Nabi cuma bilang ambil kapas yang sudah dikasih wewangian, terus bersihkan pakai itu. Kemudian Ummu Sulaim tanya, gimana cara bersihkannya? Karena ini ceritanya Ummu Sulaim ini pengen lebih detail lagi penjelasannya, cara membersihkannya gimana. Nah, ya dibersihkan, kata Rasulullah. Nah, ketika Sayyidah Aisyah tahu Nabi ini malu untuk menjelaskan, ditariklah Ummu Sulaim ini sama Sayyidah Aisyah. Kemudian dijelaskan sama Sayyidah Aisyah yang diinginkan oleh Rasulullah itu seperti apa. Kemudian Sayyidah Aisyah berkata, ni'man nisaul ansor lam yamna'hunnal haya an yatafaqahna fiddin. Wanita terbaik adalah wanita Ansor. Rasa malu tidak menghalangi mereka untuk mendalami ilmu agama. Bahkan para syarifah dari kalangan Alawiyin dulu dikenal dengan ketinggian ilmunya juga. Di antaranya istri Faqihul Muqaddam sendiri, Hubabah Zainab, Ummul Fuqara, yang menggantikan Faqihul Muqaddam setelah beliau meninggal. Padahal Faqihul Muqaddam punya anak-anak laki-laki yang hebat-hebat keilmuannya, tapi beliau lebih memilih istrinya untuk menggantikan posisinya. Ini menandakan tingginya ilmu istri Faqihul Muqaddam yang mengalahkan laki-laki lain saat itu, sehingga dijadikan pengganti oleh Faqihul Muqaddam. Seperti juga ibu dari Habib Ali Al-Habsyi, Sohib Maulid, Hubabah Alwiya binti Habib Husain bin Ahmad Al-Jufri. Itu juga seorang wanita yang alim, muridnya Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid, yang dipersunting oleh ayah Habib Ali, yaitu Habib Muhammad bin Husain, dengan tujuan untuk mengajar perempuan-perempuan yang ada di Seun ketika itu. Bahkan salah satu murid beliau itu beliau mempunyai murid yang sudah tua, tidak pernah sholat sama sekali seumur hidupnya. Tapi setelah belajar sama Hubabah Alwiya ini, hari ketiga itu sudah mengimami 4 shaf jamaah sholat perempuan. Ada juga Hubabah Aminah, saudari dari Habib Ali, Hubabah Aminah binti Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Itu juga dikenal sebagai ahli nahwu. Bahkan Habib Ubaidillah bin Abdurrahman Segaf itu mengatakan bahwasanya beliau berjumpa di daerah Sobih di Hadramut sana, ada 40 wanita yang semuanya itu hafal kitab Irsyad punyanya Ibnu Mukri. Padahal kitab Irsyad ini adalah kitab yang tinggi dalam fikih Syafi'i. Sudah jarang orang yang menghafal kitab Irsyad ini. Salah satu yang kita tahu yang hafal kitab ini itu sekarang yang masih hidup, Habib Zain bin Sumaid yang di Madinah. Nah, itu seorang penyair mengatakan, lasna wa in kunna dawi hasabin yauman 'alal ahsabina takilu nabni kama kanat awailuna tabni wa naf'alu mithlama fa'alu. Walaupun kami ini mempunyai nasab yang baik, tapi kami tidak pernah sekalipun bersandar pada nasab baik kami, tapi kami membangun sebagaimana salaf kami membangun, dan kami melakukan seperti apa yang dilakukan oleh salaf kami. Nah, semoga pertemuan-pertemuan selanjutnya dapat memberikan manfaat yang banyak dan dapat memberikan pemahaman yang baik dalam masalah
fikih ini, dan yang mendengarkan juga dapat memahaminya dengan baik. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.